Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di pembelajaran tematik. Masih di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar tetap terjaganya persediaan sumber daya alam tersebut. Dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa menghemat air saat mencuci, mandi, dan menghemat kertas, mendaur ulang atau melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Kenapa kita harus menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari? Agar sumber daya alam tidak cepat habis. Jika sumber daya alam itu habis, manusia akan kesusahan atau tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Misalnya, dalam sehari-hari kita menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci. Kalau air itu habis, kita kan juga susah untuk minum. Ada kok air laut. Kalau air laut itu untuk dikonsumsi, untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat sulit. Karena air laut itu kan asin. Jadi kalau ingin menggunakannya sebagai air minum, kita harus olah dulu, dan itu belum tentu airnya bagus. Terus pohon yang ditebangin, banyak pohon-pohon yang ditebangin karena pembuatan kertas, pembuatan pensil, dan orang-orang yang menebangin itu tidak melakukan reboisasi, sehingga dampaknya oksigen menipis, terjadinya pemanasan global, bumi semakin panas, dan oksigen pun juga menipis, berakibat banyaknya hewan-hewan yang mati, dan manusia pun juga lama-kelamaan juga akan mati karena oksigennya menipis, hawanya semakin panas. Jadi kita harus menghemat dan meminimalisir dalam menggunakan sumber daya alam. Oke. Next, kita ke bahasa Indonesia tentang pesan moral dari suatu cerita. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah pelajaran moral atau pesan yang didapat dari sebuah cerita yang dapat memberikan pelajaran hidup bagi pembaca dan orang lain. Jadi, cerita itu memberikan pesan kepada kita untuk sebuah pelajaran dalam kehidupan. Bentuk pesan moral itu dalam suatu cerita seperti saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembacanya. Pesan moral itu ada dua, secara tersurat dan secara tersirat. Bagaimana cara mengetahui pesan moral secara tersirat? Pertama, kalian harus membaca cerita dengan cermat. Jadi, termasuk dialog yang dilakukan para tokohnya itu. Jadi, kalian harus membacanya dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, ataupun pesan. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari kalimat yang mengandung saran itu atau nasihat atau anjuran dengan bahasa sendiri. Jadi kalian sudah menemukan nih, oh sarannya seperti ini pada cerita. Lah kalian tulis lagi dengan bahasamu sendiri yang mudah untuk dimengerti. Contohnya seperti ini. Ada cerita tentang kisah semut dan belalang.
Dikisahkan sebuah koloni semut yang selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Mereka bergotong royong untuk mengumpulkan makanan ke dalam sarang supaya tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Lain halnya dengan kelompok belalang yang hanya berpesta dan bermain saja. Akibatnya, belalang pun mengalami kesulitan dan kelaparan selama musim dingin. Apa sih pesan moral dari kisah ini? Pesan moral dari cerita tersebut yaitu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa sulit sehingga tidak akan merasa kesulitan saat hari itu tiba. Jadi nasihat dari cerita tadi seperti yang ada di layar ini. Oke. Next. Menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Pendapat merupakan sebuah pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran, dan kebenarannya itu relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan menurut pandangan masing-masing setiap individu, baik berupa penilaian maupun saran. Pendapat itu juga sering disebut sebagai opini, gagasan, atau argumentasi. Jadi saat kita berpendapat, biasanya kita tuh memakai kata atau kalimat awalan seperti menurut saya, atau saya suka, atau saya tidak suka, atau menggunakan kata sebaiknya, yaitu cara menyampaikan pendapat dengan memakai kalimat atau kata seperti ini. Setelah memakai menurut saya suka, saya tidak suka, kalian harus memberikan alasannya. Jadi, menurut saya, bla 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 bla. Karena, jadi harus diikuti alasan. Memberikan pendapat dan diikuti alasannya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan sebuah pendapat. Pertama, kalian harus memahami tema cerita. Apa cerita itu? Apa yang diceritakan? Kedua, menuliskan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi, setelah kalian baca itu cerita, sudah kalian pahami isi ceritanya, kalian tuliskan pendapat kalian dengan bahasa yang singkat tapi jelas, ya. Jangan bertele-tele. Ini ada sebuah contoh cerita, Miss Cindy akan bacakan, yaitu pada suatu pagi yang cerah, ada seekor hewan yang sedang berjalan-jalan di hutan, yaitu semut. Kemudian semut melihat kepompong yang bergelantungan di pohon. Lalu semut berkata, "Kasihan nasibmu kepompong, kau hanya gelantungan di pohon dan tidak dapat jalan kemana-mana." Tetapi kepompong hanya diam saja. Keesokan harinya setelah hujan, jalannya menjadi becek, sehingga semut jatuh terpleset. Kemudian semut berkata, tolong aku. Kupu-kupu datang. Aku akan menolongmu, semut. Lalu kupu-kupu mengambil sebuah ranting. Lalu kupu-kupu berkata, peganglah kuat-kuat ranting ini, aku akan menarikmu. Semut pun berterima kasih kepada kupu-kupu. Lalu kupu-kupu menjawab, aku adalah kepompong yang kau hina kemarin. Semut terlihat sangat menyesal karena telah mengejek kepompong. Ternyata kepompong itu yang berubah menjadi kupu-kupu yang telah menolongnya. Oke, kalian sudah paham ya apa isi dan tema cerita ini. Sekarang kita akan berikan pendapat. Ini pendapat dari Miss India. Oke, ada pertanyaan gini, bagaimana sih pendapatmu tentang cerita di atas? Di sini Miss memberikan pendapat, menurut saya cerita di atas memberikan gambaran kepada kita untuk jangan menghina orang yang sedang dalam keadaan tidak mampu, karena bukan berarti dia betul-betul tidak mampu. Setiap orang pasti mengalami masa transformasi dalam hidupnya. Jadi pada awal pendapat ada kalimat atau ada ini kata menurut saya. Kayak tadi ya, biasanya memakai menurut saya atau sebaiknya awalan pendapat. Terus kalian jelasin, karena bukan berarti, jadi memberikan pendapat sebuah cerita seperti itu. Jadi setelah
kalian mengemukakan, kalian berikan sebuah alasannya dengan karena, ya. Itu cara memberikan pendapat pada suatu cerita. Tadi ada juga menemukan pesan moral dalam suatu cerita. Oke, kalian sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu luas dan keliling bangun datar gabungan. Kemarin kita udah belajar tentang persegi, rumus luas, keliling, suatu persegi, luas, keliling, persegi panjang. Coba kalian ingat-ingat lagi keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Kalian juga bisa lihat di layar ini, yang hijau ini, kotak hijau ini adalah rumus keliling luas persegi. Yang kotak pink atau peach ini yaitu luas dan keliling persegi panjang. Rumus luas keliling dan luas dan keliling persegi panjang. Persegi panjang, kelilingnya rumusnya yaitu sisi plus sisi tambah sisi tambah sisi, atau kalian bisa juga 4 kali sisi. Dan rumus luasnya, rumus luas persegi, sisi kali sisi. Sedangkan rumus persegi panjang untuk luas yaitu panjang kali lebar. Untuk kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Kita langsung aja ke soal ya, gimana menentukan luas dan keliling bangun datar gabungan. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada gambar. Jadi ini ada sebuah bangunan yang masih tergabung. Jadi kita harus pisahkan dulu menjadi 2 bangunan. Karena di sini kita bisa lihat di sini ada 2 bangunan. Ya, di sini dikasih titik-titik ya, di sini merah, kita titik-titik. Oke. Kita bisa lihat di sini bangunannya adalah persegi dan persegi panjang. Di sini persegi memiliki sisi 30, dan di sini ternyata panjangnya itu masih 60. Jadi kita bagi menjadi 2. Kalau dibagi menjadi 2, karena kenapa dibagi menjadi 2? Karena ini ada 2 bangunan. Berarti 60 dibagi 2 itu adalah 30. Jadi sisi paling bawah persegi itu adalah 30 dan panjang persegi panjang yaitu 30 meter. Oke. Gini ya. Terus dari persegi panjang ini kita sudah menemukan panjangnya 30 dan lebarnya 20. Sedangkan persegi sisinya ada 30, 30, 30, 30. Jadi sisi persegi adalah 30. Sekarang kita cari dulu luas dari persegi. Kita cari luas bangun datar gabungan ini dulu. Dengan cara kita bagi dulu. Kita bagi dulu, di sini adalah A, bangun A. Di sini bangun B ya. Kita bagi seperti ini karena nanti ada ditambah. Jadi kalian biar tidak bingung. Jadi luas A ini persegi. Luas A ini persegi. Sedangkan luas B ini adalah persegi panjang. Sekarang, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi, sisinya tadi adalah 30, jadi 30 dikali 30 sama dengan berapa? 900. 900 apa? Meter persegi, karena satuannya meter. Sedangkan luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya tadi berapa? Panjangnya 30, lebarnya berapa? 20. Jadi 30 dikali 20 adalah 60.
meter persegi. Sekarang kita udah menemukan nih luas persegi dan luas persegi panjang. Kalau gabungan berarti kita harus menjumlahkan. Kalau sudah ketemu kita jumlahkan. Luas A ditambah luas B. Berarti sama dengan luas A-nya berapa? 900. Ditambah luas B-nya 600. Jadi totalnya berapa? 900 tambah 600, 1500 meter persegi. Jangan lupa satuannya. Oke, itu cara mencari luas bangun datar gabungan. Jadi kita cari dulu luasnya bangunan, kedua bangunan, habis itu dijumlahkan. Sekarang kita cari kelilingnya, yaitu dengan cara kita bagi lagi seperti tadi. Kita bagi, kita tulis di sini bangun A, di sini bangun B. Tadi kita udah bagi ya, di sini 30, di sini pun juga 30. Jadi sisinya persegi 30, panjangnya persegi panjang 30, lebarnya 20. Sekarang kita cari keliling persegi dulu. Keliling persegi kita simbolkan dengan keliling A. Rumus keliling yaitu 4 kali S. Jadi sisinya berapa? Sisinya 30, berarti 4 dikali 30 berapa? 120 meter persegi. Jangan lupa. Terus kita cari keliling B. Keliling B itu berarti persegi panjang. Rumus persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Berarti 2 kali panjangnya persegi panjang 30, lebarnya 20. 2 dikali 30 ditambah 20, 50. 2 dikali 50 yaitu 100 meter persegi. Sekarang kita disuruh mencari keliling bangun datar gabungannya, yaitu ditambah keliling K, keliling A, ditambah keliling B. Berarti keliling yang A berapa? 120. Ditambah keliling B berapa? 100. Jadi, kita hapus dulu. Jadi, 120 ditambah 100 yaitu 220 meter persegi. Begitu caranya mencari keliling dan luas bangun datar gabungan. Jadi kalau harus dijumlahkan. Kita cari dulu kelilingnya masing-masing, luasnya masing-masing. Setelah itu kita jumlahkan. Oke, sekian penjelasan untuk materi tematik hari ini. Thank you for your attention. Kalau masih ada pertanyaan bisa hubungi Miss Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.